Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini dari kelompok 9, 27, sama 31 akan mempresentasikan mengenai tugas mata kuliah metodologi penelitian yang berupa presentasi proposal penelitian. Adapun urutan dari presentasi itu dimulai dari kelompok 9, dilanjut dengan kelompok 31, dan juga kelompok 27. Mungkin langsung bisa share screen. Baik, izin share screen. Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Di sini kami akan membahas mengenai proposal penelitian kami yang berjudul Uji Potensi Ekstrak Daun Bidara sebagai Bahan Baku Deterjen Cair Ramah Lingkungan. Adapun proposal penelitian ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian. Sebelumnya, izinkan saya sebagai perwakilan dari kelompok saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Ada Andiga Asih Utami, dan juga saya sendiri, Alfreda Rashidah Rizvi Menda. Sebelumnya kita masuk dulu ke pendahuluan, di mana di sini kami akan menjelaskan apa yang melatar belakangi kami dalam pemilihan topik ini. Jadi, hal yang melatar belakangi pemilihan topik ini adalah karena adanya limbah yang berasal dari kegiatan rumah tangga, di mana limbah ini merupakan salah satu penyumbang limbah terbanyak dalam pencemaran lingkungan. Seperti yang kita tahu, limbah yang berasal dari kegiatan rumah tangga itu bisa berasal dari air cucian piring dan juga air bekas cucian pakaian. Nah, air bekas cucian piring maupun pakaian itu mengandung polutan air yang berupa deterjen. Deterjen yang biasa digunakan dalam pencucian itu merupakan deterjen sintetik yang mengandung berbagai macam zat kimia yang berbahaya dan bisa berdampak pada pencemaran lingkungan. Nah, penggunaan deterjen sintetik ini bisa disubstitusikan dengan deterjen alami yang terbuat dari tanaman. Ada banyak jenis tanaman yang dapat menghasilkan busa secara alami, seperti daun waru, terus juga ada lerak yang sudah cukup dikenal masyarakat, kemudian ada daun kembang sepatu, dan salah satunya adalah daun bidara. Nah, menurut penelitian sebelumnya, penelitian terdahulu, daun bidara ini mengandung beberapa senyawa, yaitu flavonoid, alkaloid, saponin, dan juga protein. Nah, maka dari itu kami memutuskan untuk mengambil topik ini untuk penelitian, untuk dijadikan proposal penelitian kami. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu bagaimana pengaruh kandungan saponin dalam tanaman bidara terhadap kestabilan pembentukan busa deterjen, serta bagaimana pengaruh ekstrak daun tanaman bidara sebagai salah satu komposisi dalam deterjen cair. Next. Nah, tujuan dilakukannya penelitian ini diantaranya untuk mengetahui pengaruh kandungan saponin dalam tanaman bidara terhadap kestabilan pembentukan busa deterjen, dan juga untuk mengetahui pengaruh ekstrak daun tanaman bidara sebagai salah satu komposisi dalam deterjen cair. Ada dua hipotesis yang kami gunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, ekstrak daun bidara dapat diformulasikan dalam bentuk sediaan sabun cair. Terdapat dalam penelitian oleh Lastari DKK tahun 2020. Kemudian yang kedua, hasil identifikasi ekstrak daun bidara menggunakan DCMS menunjukkan adanya kandungan senyawa saponin dengan bobot molekul sebesar
173 gram per mol oleh Bintoro DKK tahun 2017. Nah, untuk ruang lingkup sendiri, bahan baku utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah daun bidara, di mana daun yang variabel yang divariasikan itu adalah konsentrasi ekstrak daun bidaranya, yaitu ada empat variabel, 5%, 10%, 15%, dan juga 20%. Variabel yang diteliti adalah nilai pH, karakteristik deterjen, dan juga stabilitas busa dari deterjen yang telah dibuat. Manfaat penelitian ini bisa dilihat secara umum dan juga bagi para peneliti dan bagi industri. Bisa dilihat pada slide berikut ini. Selanjutnya mengenai tinjauan pustaka, saya serahkan ke rekan saya, Andi Utami. Dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan mengenai bagian tinjauan pustaka. Yang pertama adalah mengenai tanaman bidara. Tanaman bidara sendiri merupakan tanaman yang berasal dari bagian timur tengah dan memiliki daun majemuk atau pada satu cabang memiliki banyak daun. Tanaman ini tumbuh pada tanah lempuk ringan atau tanah liat, dan daunnya hijau yang dimiliki pada tanaman ini akan rontok pada saat musim kemarau. Tanaman ini juga merupakan pohon berduri dan tahan terhadap kekeringan karena daun yang dirontokkan pada saat musim kemarau tersebut. Lalu, tanaman bidara ini banyak juga digunakan sebagai obat. Selanjutnya adalah kandungan dalam daun bidara. Yang pertama adalah flavonoid, tanin, saponin, dan alkaloid, di mana kandungan saponin inilah yang akan dijadikan kandungan utama yang sebagai bahan baku deterjen cair tersebut. Lalu selanjutnya mengenai deterjen, di mana deterjen ini merupakan molekul amfipatik atau sebagai surfaktan yang dapat mengangkat kotoran dalam ketika digunakan dalam membersihkan pakaian. Lalu deterjen sendiri ini ketika digunakan deterjen kimia memiliki resiko terhadap lingkungan serta kesehatan. Maka untuk itulah diperlukan salah satu jenis deterjen yaitu deterjen ramah lingkungan yang terbuat dari bahan alami sehingga mampu mengurangi pencemaran yang dihasilkan oleh deterjen kimia. Deterjen sendiri memiliki 4 kandungan utama. Yang pertama adalah surfaktan, yang kedua ada builder atau pembentuk, yang ketiga ada filler atau pengisi, dan terakhir adalah aditif surfaktan. Nah, lalu adalah metode ekstraksi maserasi atau metode ekstraksi yang digunakan untuk menghasilkan ekstrak daun bidara tersebut. Metode maserasi sendiri merupakan metode yang paling banyak digunakan dan dilakukan dengan cara perendaman pada suhu rendah atau bisa tanpa pemanasan. Metode maserasi sendiri selesai saat terjadi keseimbangan konsentrasi antara pelarut dan senyawa yang ada dalam tanaman atau senyawa yang ingin diekstrak. Lalu maserasi sendiri digunakan untuk menghindari kerusakan senyawa yang bersifat termolabil. Bersifat termolabil sendiri maksudnya senyawa tersebut mudah rusak atau mudah terpengaruh oleh suhu yang ada di sekitarnya. Lalu selanjutnya adalah penelitian terkait. Penelitian terkait atau penelitian sebelumnya kami ambil adalah mengenai formulasi dan karakteristik sabun mandi cair dengan ekstrak daun bidara yang diteliti oleh Mutmainah pada tahun 2020. Bahan yang digunakan ialah etanol, propilin glikol, parfum, gliserin, minyak kelapa, asam stearat, alkohol, KOH atau kalium hidroksida, dan HCl atau asam klorida, di mana variabel terikatnya adalah hasil uji karakteristik dan variabel bebasnya adalah konsentrasi ekstrak daun bidara. Metode ekstraksi yang digunakan juga menggunakan ultrasonic assist extraction atau UAE. Dan hasil dari penelitian ini menunjukkan sabun mandi yang menggunakan ekstrak daun bidara memiliki karakteristik sesuai dengan SNI dan memiliki hasil terbaik pada sampel konsentrasi 2% dan 6%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Elvira. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke sesi bagian 3, yaitu tentang metode penelitian. Next. Jadi, penelitian ini merupakan penelitian eksperimental, di mana penelitian ini direncanakan akan dilakukan di Laboratorium Bioproses Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya yang bertempat
di Indralaya, Sumatera Selatan. Adapun waktu penelitian itu dilakukan sekitar 2 minggu, terhitung dari tanggal 24 Mei 2022 hingga 7 Juni 2022 apabila proposal ini disetujui. Untuk alat dan bahan bisa dilihat pada slide ini. Nah, terkait prosedur penelitian, itu dimulai dengan tahap pengambilan ekstrak daun bidara yang dilakukan dengan metode maserasi yang sudah yang dimana maserasi sendiri telah dijelaskan oleh teman saya tadi. Kemudian dilanjutkan dengan identifikasi saponin dalam ekstrak tanaman daun tanaman bidara. Dilanjutkan lagi dengan pembuatan deterjen cair. Dan yang terakhir adalah analisis sampel deterjen cair tersebut. Nah, analisis sampel ini dilakukan 4 jenis uji, di mana yaitu dilakukan uji pH, uji organoleptik, uji tinggi busa dan stabilitas busa, dan juga uji pencucian terhadap noda. Adapun formulasi deterjen cair yang digunakan itu mengacu pada penelitian sebelumnya, dengan komposisi sebagai berikut. Jadi ekstrak yang divariasikan itu ekstrak daun bidaranya, rasio antara ekstrak daun bidara dengan sodium lauryl sulfat atau SLS, di mana ada 5%, 10%, 15%, dan 20% untuk ekstrak daun bidara, dan SLS-nya itu terdiri dari 25%, 20%, 15%, dan 10%. Sisanya itu variabel tetap. Next. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan kepada kelompok pembahas. Apakah suara saya kedengaran? Benar. Tadi sudah dilakukan presentasi yang sangat baik, namun di sini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Jadi dalam proposal ini digunakan daun bidara sebagai bahan baku deterjen cair. Nah, pada intinya daun bidara ini menggantikan posisi apa dalam komposisi deterjen cair ini? Itu saja pertanyaan saya. Baiklah, terima kasih kepada Prima Dani. Mungkin langsung dijawab oleh teman saya, Adiga. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Prima Dani. Jadi tadi pertanyaan yang adalah daun bidara ini menggantikan posisi apa dalam deterjen cair. Jadi daun bidara di sini bukan berfungsi untuk menggantikan, tetapi untuk mengurangi kandungan surfaktan kimia. Di mana bisa lihat dari komposisi formulasi deterjen cair tadi terdapat salah satu senyawanya yaitu merupakan SLS, di mana senyawa tersebut merupakan surfaktan kimia. Nah, untuk itu daun bidara di sini yang mengandung saponin itu, saponin tersebut akan mengurangi penggunaan surfaktan kimia itu tadi. Jadi ketika deterjen itu terbuang atau menjadi limbah, surfaktan kimia yang mencemari lingkungan itu menjadi berkurang dan tergantikan oleh bahan alami yang tidak mencemari lingkungan. Jadi segitu jawaban dari saya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Baiklah, apakah ada pertanyaan lagi untuk kelompok kami? Izin bertanya, Kak. Boleh, silakan kepada Faisal Tanjung. Izin bertanya. Tadi kan udah Kakak sebutin tentang disebutin ada uji coba pencucian terhadap noda. Nah, bisa tolong dijelaskan bagaimana mekanisme kerjanya? Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih kepada Faisal Tanjung. Mungkin karena itu bagian aku yang presentasinya, jadi mungkin aku langsung jawab ya. Jadi kan tadi ada uji pencucian terhadap noda tuh. Nah, jadi sampel deterjen cair yang dihasilkan itu nanti diuji dalam proses pencucian pakaian, di mana noda yang di mana pakaian yang
dicuci itu ada 3 pakaian dengan 3 jenis noda, yaitu noda darah, kecap, dan sambal. Nah, untuk pembandingnya itu digunakan deterjen kimia dan juga deterjen air. Jadi sampel tadi itu dicuci bareng deterjen kimia dan deterjen air. Jadi ada sekitar 6 sampel. Tadi kan ada 4 sampel, kemudian ada pembanding dengan deterjen kimia, terus juga pembanding yang dicuci dengan air. Nah, dari 6 sampel itu sendiri nanti juga dibuat masing-masing untuk noda darah, kecap, sambalnya itu. Apakah udah jelas? Baik Kak, terima kasih sudah cukup jelas penjelasannya. Baik, terima kasih kepada Faisal Tanjung. Oke, karena kelompok pembahas sudah bertanya, mungkin untuk menghemat waktu, kami akan menutup presentasi ini. Baiklah, terima kasih kepada kelompok lain yang sudah memperhatikan dan juga bertanya dan turut aktif dalam berdiskusi. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya presentasi yang kedua itu adalah kelompok 31, yaitu kelompok Primadani sama Faisal Tanjung. Disilahkan. Sebelumnya apakah sudah kelihatan share screen-nya? Masuk. Baik, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini selaku moderator, selaku anggota juga dengan NIM 0303 1182 50 10 dan teman saya Faisal dengan NIM 0303 1282 02 50 42. Ya, kami di sini akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul pemanfaatan limbah kulit buah aren menjadi karbon aktif sebagai absorber minyak goreng bekas atau jelantah. Langsung saja. Langsung saja kita bahas. Pertama, latar belakang. Di sini ada beberapa poin yang akan disampaikan. Pertama, aren, perkenalan terlebih dahulu. Aren adalah tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae sebagai salah satu produk yang dapat dihasilkan, yang menghasilkan limbah padat berupa kulit buah aren. Nah, pada proses pembuatan pemanfaatan aren, buah aren ini menghasilkan limbah kulit buah aren sebagai bahan organik yang secara luas dalam masyarakat belum dimanfaatkan dan memerlukan penanganan yang tepat. Nah, kulit buah aren juga mengandung senyawa lignin aktif, lignin dan selulosa yang dapat dijadikan dasar untuk digunakan sebagai absorben berupa karbon aktif. Pemanfaatan kulit buah aren sebagai absorben karbon aktif merupakan salah satu pemanfaatan limbah pertanian sebagai alternatif yang dapat digunakan dalam pemurnian minyak goreng. Selanjutnya, dalam permasalahan lainnya, penggunaan minyak goreng secara berulang dapat menyebabkan proses hidrolisis dan oksidasi menghasilkan asam lemak bebas yang dapat menurunkan kualitas minyak dan berbahaya bagi kesehatan. Terakhir, minyak goreng bekas harus digunakan terlebih dahulu agar kualitas minyaknya dapat meningkat. Dari penjelasan di atas, berdasarkan latar belakang di atas, untuk mengatasi masalah limbah pertanian dan pemurnian minyak jelantah, dalam penelitian ini akan diketahui apakah kualitas minyak goreng bekas jelantah
hasil proses absorpsi menggunakan karbon aktif dari kulit buah aren dapat memenuhi standar mutu SNI 013741-2013 pada banyak penambahan beberapa gram hasil terbaik secara analisis fisik dan kimia minyak goreng hasil absorpsi. Ada beberapa hipotesa yang kami ambil dalam proposal penelitian ini. Pertama, kulit buah aren itu mengandung senyawa lignin dan selulosa yang dapat dijadikan dasar untuk digunakan sebagai absorben berupa karbon aktif. Selanjutnya, karbon aktif dari kulit buah aren dapat menyebabkan adanya penurunan kadar air, bilangan asam, bilangan peroksida, warna, dan bau sesuai standar SNI tadi. Yang terakhir, keefektifan kulit buah aren sebagai absorben minyak jelantah dapat dilihat dari penurunan kadar air, asam lemak bebas, densitas, warna, dan bau. Dalam proposal ini terdapat ruang lingkup atau pembatasan masalah. Yang pertama yaitu sifat yang akan diteliti yaitu sifat fisik berupa penampakan bau dan warna. Selanjutnya sifat kimia berupa pengujian kadar air, bilangan asam, dan bilangan peroksida berdasarkan standar mutu SNI 013741 sampai 2013 untuk menganalisa perubahan yang terjadi. Dan terakhir, banyak penambahan absorban divariasikan 2, 10, dan 15 gram. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui pengaruh penambahan karbon aktif dari kulit buah aren sebagai absorben pada minyak goreng bekas atau jelantah terhadap penurunan kadar air, bilangan asam, bilangan peroksida, warna, dan bau. Yang kedua, mengetahui hasil optimum penambahan karbon aktif dari kulit buah aren sebagai absorben terhadap sifat fisik kimia dari minyak goreng hasil absorpsi. Dan terakhir, mengetahui kualitas minyak goreng bekas hasil absorpsi dengan standar mutu SNI 013741-2013. Terakhir yang akan saya jelaskan yaitu manfaat penelitian. Nantinya diharapkan setelah dilakukan penelitian dapat mengetahui cara pengolahan minyak jelantah yang baik dan mudah dipahami, memberikan referensi kepada pembaca untuk penelitian selanjutnya, meningkatkan kualitas minyak jelantah sehingga dapat dikonsumsi kembali. Berikut beberapa penelitian sebelumnya yang menguatkan proposal penelitian ini. Yang pertama, Juhera dan kawan-kawan pada tahun 2021 dalam penelitiannya menggunakan arang bogol jagung, dan Umi Fatanah dan Mirna Rahmalubis menggunakan kulit jagung sebagai bioabsorben untuk meregenerasi minyak goreng bekas. Rahayudan Sri Yana 2014 menggunakan serabut dan tempurung kelapa, dan Ramja et al 2010 dan Pak Pahanet al 2013 dengan ampas sabut kelapa sebagai yang digunakan sebagai media absorpsi. Selanjutnya ada metode penelitian akan dijelaskan oleh Faisal. Sebelumnya, apakah saudara Faisal ada di tempat? Ada, Prim. Ada. Pada Faisal dipersilakan. Baiklah, terima kasih Prima. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Yang pertama itu bahan penelitian. Bahan yang digunakan adalah limbah kulit aren. Diambil di rumah produksi kolang kaling di Desa Air Meles Bawah, Kecamatan Curug Timur, Kabupaten. Sementara minyak goreng bekas didapat dari pedagang makanan di sekitar kampus Indralaya. Oke, next. Next. Oke, next, Prim. Baik, di sini ada alat penelitian. Pengolahan limbah dilakukan di laboratorium teknik saya belum baca. Oke, di sini ada alat penelitian.
Pengelolaan limbah dilakukan di laboratorium teknik reaksi kimia katalis dan bioproses jurusan teknik. Mohon maaf, sepertinya rekan saya mengalami kendala jaringan. Jadi di sini saya akan mencoba menjelaskan eh, apa yang akan dipresentasikan oleh partner saya. Di sini akan digunakan dalam penelitian ini gelas kimia, magnetic stirrer, hot plate, motor pengaduk, furnace, dan terakhir oven. Di mana metode penelitian ini pertama digunakan yaitu preparasi kulit buah aren menjadi bioabsorbent, yang kedua pemurnian minyak goreng menggunakan bioabsorbent, yang ketiga analisis sifat fisik dan kimia minyak jelantah. Di mana di sini digunakan teknik analisa kualitas minyak jelantah yang telah digunakan, kemudian menggunakan bioabsorbent dengan meninjau beberapa parameter sesuai standar SNI yang tadi sudah dijelaskan di awal. Selanjutnya hasil analisa nanti dari beberapa parameter tersebut akan digambarkan dengan matriks penelitian dengan mengikuti diagram alir penelitian. Berikut saya jelaskan diagram alir penelitian yang akan dilakukan, di mana preparasi kulit buah aren menjadi yang pertama yang kita lakukan adalah preparasi kulit buah aren menjadi bioabsorbent. Yang kedua, sintesis absorben dari kulit buah aren. Yang ketiga, pemurnian minyak goreng menggunakan bioabsorbent. Yang ketiga, analisa sifat fisik dan kimia minyak jelantah setelah diabsorpsi. Terakhir, selesai. Data-data dari penelitian tadi akan dimasukkan ke tabel 3.1, yaitu yang akan memuat parameter persen air, persen asam lemak bebas, bilangan peroksida, warna, dan bau dengan beberapa sampel. Yang pertama sampel kontrol yaitu merupakan minyak jelantah tanpa digunakan absorben. Yang kedua absorben dengan minyak jelantah dengan penambahan absorben 2 gram. Yang ketiga absorben 10 gram, dan terakhir minyak jelantah dengan penambahan absorben 15 gram. Berikut jadwal penelitian yang akan diperkirakan seperti ini. Gambar. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan dalam pembuatan proposal penelitian ini. Demikianlah presentasi dari kami. Apakah suara saya kedengaran? Iya, kedengaran. Baik, demikianlah presentasi dari kami. Selanjutnya kepada tim pembahas, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, untuk pertanyaan yang akan saya tanyakan yaitu pada indikator keberhasilan yang penelitian kalian lakukan itu bagaimana ya? Mungkin itu saja pertanyaannya. Baik. Gimana Pak? Bisa diulang nggak pertanyaannya?
Baik, saya ulangi. Jadi untuk keberhasilan dari indikator keberhasilan dari penelitian yang akan kalian lakukan itu bagaimana? Baik, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Mungkin eh, sambil menunggu rekan saya di sini, eh, apakah ada saran atau kritik dari presentasi kami sambil menunggu jawaban dari kelompok kami? Oke Kak, izin menjawab pertanyaannya. Untuk pertanyaan Kakak tadi, jawabannya itu menurut kalau dari penelitian kami itu memenuhi matriks, Kak. Apakah bisa diterima, Kak? Maaf, bagaimana ya kira-kira itu? Baik Kak, cuma tambahkan. Jadi di sini kan tadi sudah dijelaskan ada beberapa parameter yang akan diambil dalam eh, matriks penelitian tadi, yaitu yaitu berupa persen air, asam lemak bebas, bilangan peroksida, warna dan bau, di mana di sini kami untuk menentukan keberhasilan penelitian ini menggunakan standar SNI 3741 tahun 2013 tentang uji sampel minyak goreng, di mana dalam standar ini terdapat bilangan asam itu terdapat keberhasilan suatu pengujian minyak goreng itu ditentukan dari apabila memenuhi syarat mutu yang dijelaskan pada standar SNI 3741 tahun 2013 ini, di mana bau dalam standar mutu ini, bau itu seharusnya dalam persyaratannya normal, warna normal, kadar air atau persen air maksimal 0,15%, dengan bilangan asam yaitu maksimal 0,6 miligram KOH per gram, dan bilangan peroksida maksimal 10 miligram O2 per kilogram. Ya, seperti itu Kak, dalam standar yang akan kami gunakan menggunakan parameter, karena kami menyesuaikan dengan standar SNI yang ada. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya rasa sudah cukup. Baik, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Dengan berakhirnya pembahasan dari kelompok dari Mas pembahas, demikianlah presentasi dari kelompok kami, kelompok 31. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kak Elfrida. Oke, demikian presentasi dari kelompok 31. Selanjutnya presentasi terakhir dari kelompok 27 kepada Bagas Asyari, dipersilahkan.
Udah tampil belum? Udah, oke. Kayak gini aja. Mungkin saya akan mempresentasikan dari pemaparan yang saya akan bahas, yaitu pemanfaatan kulit nanas sebagai bahan baku bioetanol menggunakan ragi tape yang diimobilisasi. Bentar, masih nge-lag. Bentar, malah responding kan. Baik, saya akan mempresentasikan pemanfaatan kulit nanas sebagai bahan baku bioetanol menggunakan ragi tape yang diimobilisasi. Jadi dari latar belakang yang saya ambil, yaitu kebutuhan manusia akan sumber energi dari tahun ke tahun itu semakin meningkat. Salah satunya yakni bahan bakar minyak bumi. Nah, dari kelangkaan bahan bakar minyak bumi, kami memanfaatkan bioetanol sebagai alternatif penggantinya. Kebijakan yang dikeluarkan untuk mendorong pengembangan sumber energi terbaru sebagai alternatif pengganti bahan bakar minyak. Bioetanol dapat dihasilkan dari bahan baku yang mengandung gula seperti tebu, singkong, sagu, dan nanas. Semakin meningkat produksi nanas, maka limbah yang dihasilkan juga semakin meningkat. Untuk menambah nilai ekonomis dari limbah kulit nanas, maka dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan etanol dengan cara difermentasi menggunakan ragi, serta pemurnian dengan destilasi. Oleh karena itu, dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh terhadap penambahan konsentrasi ragi yang berbeda pada bioetanol dari kulit limbah kulit nanas terhadap manajemen uji nyala, pH, dan kadar etanol. Dari perumusan masalah yang dibahas yaitu bagaimana cara menangani limbah kulit nanas terhadap manajemen. Yang kedua itu bagaimana kadar gula dari etanol yang terkandung di dalam kulit nanas. Oke, maaf bentar, ada kesalahan teknis. Baik, apakah sudah terlihat dengan jelas rumusan masalah ada 3? Baik, saya akan lanjutkan, yaitu untuk yang kedua itu bagaimana kadar gula dan etanol yang terkandung dalam kulit nanas. Yang ketiga yaitu bagaimana interpretasi bioetanol terhadap energi baru terbarukan pada saat ini. Untuk tujuan penelitian yaitu mengetahui cara menangani limbah kulit nanas terhadap manajemen. Yang kedua itu mengetahui kadar gula dan etanol yang terkandung dalam kulit nanas. Yang terakhir yaitu mengetahui interpretasi bioetanol terhadap EBT pada saat ini. Dari hipotesis yang saya gunakan yaitu yang pertama itu manajemen bioetanol yang dihasilkan tertinggi pada penambahan ragi 75 gram yaitu sebesar 3,18%. Uji pH yang mendekati standar nasional Indonesia yaitu pada penambahan ragi 75 gram yaitu 4,10% menurut Syauqi dan Inasari 2020. Yang kedua yaitu sari kulit nanas. Diketahui kadar glukosa dari sari kulit nanas tersebut sebesar 17% menurut Susanti dan kawan-kawan pada 2013.
Yang ketiga itu bioetanol selain alternatif pengganti bahan bakar yang sangat potensial, bioetanol juga dapat dimanfaatkan sebagai penghasil tenaga listrik menurut Wahonga dan Bosal pada tahun 2013. Batasan lingkup masalah yaitu yang pertama itu memberikan solusi pada suatu industri. Yang kedua itu limbah industri yang memiliki kandungan glukosa sering ditemui dalam bentuk limbah cair yang langsung dibuang ke aliran air. Yang ketiga itu kulit buah nanas memiliki kandungan yang baik sebagai bahan baku pembuatan bioetanol. Manfaat pada penelitian ini yaitu bagi kehidupan sehari-hari, kulit nanas dapat meningkatkan nilai tambah dari buah kulit nanas tersebut. Yang kedua yaitu di bidang keilmuan, bioetanol dari kulit nanas memiliki komposisi glukosa sehingga berpotensi sebagai bahan baku pembuatan bioetanol. Yang ketiga yaitu bagi masyarakat, mengingat kandungan glukosa dan bahan organik yang cukup dalam kulit nanas tersebut, maka bahan tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bioetanol. Untuk tinjauan pustaka yaitu ruang lingkup kulit nanas. Ruang lingkup kulit nanas tersendiri memiliki nama ilmiah yaitu Ananas comasos. Limbah nanas merupakan bagian kulit buah dan bagian inti buah yang terbuang pada saat pengelolaan sari buah nanas. Komposisi limbah nanas ini mencapai 40%, di mana di dalamnya terdapat kandungan sisik sebesar 5%. Untuk klasifikasi dan kandungan kulit nanas tersebut, kandungan nutriennya terlihat kulit buah nanas mengandung karbohidrat dan gula yang cukup tinggi. Kulit nanas juga mengandung 81% air, 20,87% serat kasar, 17,53% karbonhidrat, 4,41% protein, dan 13,65% gula reduksi. Mengingat kandungan karbonhidrat dan gula yang cukup tinggi, maka kulit nanas memungkinkan untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan bahan kimia. Salah satunya adalah bioetanol melalui proses fermentasi. Faktor yang mempengaruhi bioetanol itu adalah suhu, konsentrasi gula, pH waktu fermentasi, laju agitasi, dan ukuran inokulum. Tingkat pertumbuhan mikroorganisme secara langsung dipengaruhi oleh suhu. Pada proses produksi bioetanol yaitu mengkonversi menjadi gula, dan tahap kedua yaitu tahap fermentasi, yaitu mengkonversi gula menjadi etanol dan CO2 menurut Musanif 2012. Untuk energi terbarukan dan bioetanol, bioetanol sendiri merupakan salah satu bentuk energi terbarui yang dapat diproduksi dari tumbuhan. Bioetanol juga biasanya diperoleh dari tanaman pertanian. Tanaman pertanian ini dianggap bisa diperbarui karena mereka mendapatkan energi dari matahari secara fotosintesis. Khusus untuk yang digunakan sebagai bahan baku kendaraan, bioetanol ini harus memiliki kadar atau grade sebesar 99,5% sampai dengan 100% kekeringannya, sehingga dengan demikian tidak menimbulkan efek korosi bagi mesin. Untuk interpretasi bioetanol, bioetanol itu dapat menjadi campuran dalam bahan bakar, menjadi bahan dasar industri farmasi dan berbagai industri lainnya. Mengingat pemanfaatan bioetanol atau etanol berada pada beraneka ragam, sehingga grade etanol yang dimanfaatkan harus berbeda sesuai penggunanya. Etanol yang mempunyai grade 90-96,5% dapat digunakan pada industri. Etanol yang memiliki grade 96-99,5% juga dapat digunakan sebagai campuran miras dan bahan dasar industri farmasi. Besarnya grade etanol yang dimanfaatkan sebagai campuran bahan baku untuk kendaraan sebesar 99,95 sampai 100% itu sendiri. Perbedaan besar grade yang dipengaruhi terhadap proses konversi karbonhidrat menjadi gula atau glukosa larut dalam air. Untuk metode penelitian, itu waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan penelitian dilakukan pada laboratorium rekayasa proses dan pengembangan produk industri kimia.
di Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya. Alat dan bahan yaitu bisa dilihat ada neraca analitik, blender, Erlenmeyer, alat destilasi, termometer, pH meter, aluminium foil, glass beaker, kompor gas, kain saring, alkohol meter. Dan bahan yaitu kulit nanas dan ragi tape. Untuk analisis yang akan diujikan yaitu yang pertama uji nyala yang diambil dari jurnal Supartono Putri 2015 yang telah dimodifikasi. Yang kedua itu analisis remendemen yang diambil dari jurnal Fahmi dan kawan-kawan 2014, diukur dengan volume bioetanol, hasil destilasi dan remendemen bioetanol dengan rumus RD, berat bahan baku setelah destilasi dibagi dengan berat bahan sebelum fermentasi dengan dikalikan 100%. Yang ketiga itu uji pH. Menurut Ricana 2011 dalam Mulyani dan kawan-kawan 2012, elektroda dibilas dengan aquades dan dikeringkan dengan tisu. Kemudian elektroda dicelupkan pada sampel sampai diperoleh pembacaan skala yang stabil. Yang keempat yaitu yang terakhir yaitu uji kadar bioetanol. Menurut Agustina 2015, kadar bioetanol diperoleh dan diukur setelah proses destilasi menggunakan alkohol meter. Berikut adalah diagram proses pembuatan bioetanol dengan menggunakan potongan kulit nanas. Pertama itu potong kulit nanas lalu dijemur. Yang kedua, masukkan kulit nanas yang sudah dikeringkan ke dalam panci. Yang ketiga itu fermentasi kulit nanas dalam kondisi anaerobik. Yang keempat itu ukur terlebih dahulu hasil ekstrak kulit nanas menggunakan gelas ukur. Selanjutnya itu lakukan proses destilasi kurang lebih 3 jam dengan suhu 78 sampai 85 derajat Celcius. Dan suhu dijaga dengan alat termometer digital. Yang terakhir yaitu hasil akan dilakukan uji nyala, uji kadar bioetanol, uji pH, dan remendemen. Baik, itulah dari presentasi yang saya presentasikan. Mungkin ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Bagas atas presentasinya. Saya Elfrida dari kelompok pembahas. Sebelumnya ingin berkomentar sedikit terkait presentasi yang sudah dilakukan oleh Bagas Asyari. Untuk presentasinya sendiri sudah cukup jelas, terima kasih. Tapi mungkin untuk presentasinya itu menurut saya pribadi itu terlalu banyak tulisan. Jadi mungkin bisa dikurangi tulisannya dan terutama di bagian latar belakang. Latar belakang tadi kan banyak paragraf tuh, mungkin bisa dipersingkat dengan gambar atau menjadi poin-poin. Kemudian untuk bagian tipus, tadi ada dijelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi bioetanol. Nah, menurut saya itu kalimatnya masih ambigu, jadi mungkin bisa ditambahkan menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas bioetanol. Nah, kemudian itu mungkin bisa diganti bagian yang kata cara menangani limbah kulit nanas terhadap rendemen. Itu menurut saya juga masih ambigu, jadi mungkin bisa disusun ulang supaya lebih jelas. Nah, untuk pertanyaannya sendiri itu saya ingin bertanya, apa sih sebenarnya yang mendasari Anda untuk mengambil judul penelitian tersebut? Baik, terima kasih pertanyaan dari Elfrida. Saya ingin menjawab. Jadi untuk hal yang mendasari saya mengambil judul pada penelitian ini yaitu yang dapat kita lihat pada faktor sebelumnya atau bulan-bulan sebelumnya itu kebanyakan kita susah untuk mencari alternatif bahan bakar baik kendaraan maupun yang lainnya. Nah, hal disinilah yang saya pikirkan yang dimana saya mencari alternatif dari membuat bahan bioetanol menggunakan kulit nanas, yang dimana kulit nanas ini sebenarnya paling banyak untuk limbahnya, yaitu dari yang intinya itu, terus juga kulitnya. Nah, kebanyakan kan buah itu kebanyakan pada
kulitnya aja. Nah, terus intinya itu bisa ditanam lagi. Tapi kan pada kulit nanas ini kan jarang sekali orang menanam pada intinya itu atau bijinya di dalamnya itu. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih kepada Bagas. Jawabannya udah jelas. Thank you. Baik, aku izin bertanya juga ya. Jadi aku ingin tanya mengenai indikator. Jadi indikator keberhasilan dari penelitian yang kamu angkat tadi itu apa? Terima kasih. Baik, tadi sudah dijelaskan di analisis yang di mana indikator keberhasilan pada penelitian saya izin searching saja. Yang pertama itu uji nyala. Nah, uji nyala itu dilakukan apakah bioetanol itu berfungsi dengan baik atau tidak, karena kan yang pertama itu dia itu bisa nyala atau tidak. Yang kedua itu analisis remademen. Nah, yang di sini diukur volume bioetanolnya itu dengan hasil destilasi dengan rumus sebagai berikut. Yang kedua itu dilakukan uji pH. Nah, uji pH itu dilakukan dibilah dengan aqua, keringkan dengan tisu. Elektroda tersebut dicelupkan pada sampel sampai diperoleh pembacaan skala yang stabil. Jadi pH-nya itu akan menghitung etanol. Etanol itu diperoleh setelah proses destilasi tadi dengan menggunakan alkoholmeter. Mungkin itu saja untuk indikator keberhasilan yang dapat. Baik, terima kasih Bagas. Baik, terima kasih kepada yang penanya dan kepada yang sudah mengasih saran dan komentar pada saat presentasi. Mungkin saya akhiri presentasi pada malam hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Elfrida. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya presentasi dari kelompok 27, maka berakhir pula sesi presentasi kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada seluruh kelompok yang sudah terlibat baik secara aktif maupun pasif dalam diskusi. Saya ucapkan terima kasih. Saya Elfrida Rashida sebagai moderator. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.